Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 2 November 2022. Hari ini kita peringati arwah semua orang beriman. Kita diberi kesempatan oleh gereja untuk mendoakan mereka-mereka yang telah berpulang menghadap Tuhan. Dan siapa tahu masih ada yang berada di pencucian atau belum layak masuk surga, kita doakan mohon kerahiman Allah atas mereka semua. Kita dengan iman akan kebangkitan ingin membersihkan orang-orang yang masih dalam pencucian agar mereka dilayakkan dan dipantaskan untuk kemudian masuk dalam bilangan para kudus dalam surga dan menikmati kebahagiaan abadi. Bacaan hari ini mengajak kita untuk memperteguh iman kita. Dalam bacaan yang pertama dari kitab 2 Makabe digambarkan bagaimana orang-orang yang gugur kemudian didoakan agar arwah mereka mendapatkan istirahat dalam damai. Sedangkan pada bacaan yang kedua, 1 Korintus 15, kita diberikan keyakinan dan harapan bahwa orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Karena Kristus dibangkitkan dari antara orang mati dan akan membangkitkan siapapun juga yang percaya kepadanya. Sedangkan pada bacaan Injil kita diberi pengharapan, barang siapa percaya kepada Anak Allah beroleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur karena gereja memberi kesempatan kepada kita untuk mengirimkan doa bagi arwah sanak saudara kita yang telah berpulang menghadap Tuhan. Kita doakan mereka kalau ada dosa yang masih tersisa yang menyebabkan halangan untuk masuk dalam kerajaan surga, maka bersama semua orang di seluruh dunia pada tanggal 2 November kita doakan arwah-arwah itu. Harapannya mereka boleh dibebaskan dari siksa api neraka dan diterima di dalam bilangan para kudus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tidak kita pungkiri bahwa kematian membawa kedukaan karena kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Namun oleh sabda-sabda Tuhan dan juga sabda Tuhan hari ini, kita diberi pengharapan, diberi penghiburan, karena siapapun juga yang diberikan Bapa kepada Putra tidak akan dibuang, tidak akan ditolak, tapi akan diterima, diampuni,
dan dibahagiakan. Kita bersyukur karena kita juga telah diberikan oleh Bapa kepada Putra dalam pembaptisan. Dan dengan demikian kita tidak akan ditolak, tidak akan dibuang, tidak akan disingkirkan, kecuali membuang diri. Sejauh kita terus mengikuti kehendak Allah, maka kita akan bersatu dengan Yesus. Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Karena kehendak Bapa ialah barang siapa melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Masih menjadi pertanyaan kita, bagaimana cara kita melihat Sang Anak? Apakah hanya sekedar melihat, tahu, dan selesai? Ataukah kita melihat dalam arti mengenal dengan betul, hidup bersamanya, dan melaksanakan kehendaknya? Kalau demikian, maka jaminannya jelas, yakni kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Saudari saudaraku terkasih dalam Kristus, iman kita menegaskan bahwa setelah kematian ada kebangkitan, dan Kristuslah yang bangkit, yang sulung dari antara orang mati, dan akan membawa mereka-mereka untuk dibangkitkan. Siapa itu mereka? Yakni yang diserahkan Bapa kepada Putra dan setia mengikutinya sampai akhir hidup. Kalau kita benar-benar mengenal Putra, melihat dan percaya sampai akhir, kepada kita dijanjikan kehidupan kekal dan kebangkitan orang-orang mati. Oleh karena itu, bagi kita, kematian bukanlah akhir segala-galanya. Kematian adalah pintu gerbang menuju kepada kehidupan yang baru, kepada kemah yang baru, surga abadi. Oleh karena itu, mari kita kenangkan, kita doakan sanak keluarga kita yang telah berpulang, agar mereka boleh beristirahat di dalam damai. Seandainya masih ada dosa, semoga dibebaskan dan diampuni oleh Tuhan, sehingga dipantaskan untuk masuk dalam kerajaan surga. Semoga kita dengan sering mendoakan mereka yang telah berpulang, agar mereka apabila masih terikat oleh dosa bisa dibebaskan dan boleh masuk di dalam alam kelanggengan hidup surgawi bersama dengan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami kenangkan, kami doakan saudara kami yang telah berpulang menghadap-Mu. Semoga karena belas kasih dan cinta-Mu, mereka Kau ampuni, mereka Kau bebaskan dari segala dosa dan siksa hukuman abadi, dan mereka Engkau masukkan dalam bilangan para kudus-Mu di dalam kerajaan surga. Biarlah tangan kasih-Mu senantiasa mendorong kami untuk mendoakan mereka agar mereka terbebas dari hukuman abadi. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk
orang-orang yang sudah tidak punya sanak keluarga. Semoga arwah-arwah mereka pun boleh beristirahat bersamamu dalam kerajaan surga. Dan semoga akhirnya semua orang yang beriman dan mengenai putramu boleh mendapatkan kebahagiaan surgawi. Biarlah tangan kasih-Mu senantiasa mendorong kami untuk selalu dekat dengan-Mu, agar ketika kami dipanggil pun kami kedapatan setia. Kami berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit, semoga Engkau jamah, Engkau sembuhkan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk siapapun juga yang sedang mengalami persoalan. Akhirnya semoga Engkau berkenan melimpahkan berkat atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya wajibkan patuhi protokol kesehatan dan pola hidup yang sehat agar tetap selamat dan terhindar dari virus corona. Terima kasih untuk siapa saja yang telah ikut ambil bagian di dalam kehidupan menggereja kita, sehingga boleh memberikan sumbangan yang konkret bagi perkembangan gereja, khususnya untuk pembangunan gedung serbaguna. Mari kita tingkatkan dengan cara kolekte pembangunan diperbanyak atau lewat amplop pembangunan yang tersedia di pintu masuk gereja, atau juga dengan transfer atau dengan scan barcode. Semoga semuanya ini semakin mempercepat pembangunan kita dan boleh segera kita gunakan. Masih diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau apapun namanya bagi calon dewan harian yang foto-fotonya terpampang di depan gereja maupun pintu masuk garasi dari parkiran Taruna. Semoga dengan masukan itu dewan bisa terpilih sesuai dengan kehendak umat dan bisa melayani umat dengan sebaik-baiknya. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan. Tuhan memberkati.